Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Di awal minggu ini, perenungan kita akan terambil di Keluaran pasal 20 ayat 18 dan 19. Dan ini adalah perikop yang baru. Judul renungan kita pagi ini adalah Dikenal Tapi Tidak Terjangkau. Demikian firman Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan ketika guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Bangsa itu menjadi takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau saja yang berbicara dengan kami akan mendengarkan. Janganlah Allah yang berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati." Saudara yang terkasih, ayat yang baru saja kita baca ini menceritakan respon bangsa Israel yang menyaksikan langsung manifestasi kehadiran Allah, yaitu berupa guru, bunyi sangkakala, dan gunung yang berasap. Mereka gemetar dan berdiri jauh-jauh lalu berkata supaya Musa saja yang berbicara kepada Allah sehingga mereka tidak mati. Ini adalah pengalaman pertama mereka melihat penampakan Allah, karena sebelumnya mereka hanya mendengar suara Allah lewat Musa sebagai perantara. Fenomena alam yang terjadi itu merupakan simbol bagaimana kekudusan dan kemuliaan Allah yang sangat besar. Respon bangsa Israel bukan sekedar ketakutan, tetapi di dalamnya ada rasa gentar yang disertai dengan penghormatan yang mendalam kepada Allah. Mereka memilih untuk menjaga jarak karena sadar akan siapa yang ada di hadapan mereka saat itu. Ketakutan mereka itu lahir dari kesadaran bahwa kehadiran Allah itu bukan sesuatu yang dapat diperlakukan dengan sembarangan. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa di balik ketakutan mereka ada hormat, ada kekaguman, dan pengakuan bahwa Allah tidak bisa didekati secara sembarangan oleh manusia berdosa. Itulah sebabnya mereka mengatakan kalau mereka berbicara langsung kepada Allah, mereka akan mati. Nah, pengalaman ini menjadi cara Allah untuk memperkenalkan dirinya yang transenden, yaitu jauh, agung, dan tidak tersentuh oleh ciptaan yang berdosa. Tetapi di saat yang sama dia pun Allah yang imanen, yaitu dia ingin dekat dengan umatnya dan berbicara kepada mereka. Ketakutan mereka adalah respon yang benar, karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap remeh kehadiran Allah. Mereka mungkin berdiri jauh-jauh, tetapi hati mereka gentar karena tersentuh oleh kehadiran yang begitu kudus tersebut. Saudara yang terkasih, bagi kita sebagai orang percaya saat ini, pengalaman bersama Tuhan mungkin tidak dalam bentuk guru, gunung berasap, atau kilat seperti yang bangsa Israel lihat pada saat itu, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Setiap pengalaman bersama Tuhan itu harus selalu melahirkan kekaguman dan hormat yang kudus di hadapan Allah. Hubungan dengan Allah adalah misteri antara kedekatan dan kekaguman. Ketika kita menyapa Tuhan sebagai Bapa, maka kita melihat Dia sebagai pribadi yang dekat. Tapi sekaligus di saat yang sama kita juga melihat Allah sebagai Allah yang Maha Kudus, tidak terhingga dan tidak terpahami sepenuhnya. Saudara, kita perlu membangun kesadaran bahwa Allah memang dekat bagi kita, tetapi Dia tidak dapat didekati dengan sembarangan. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan rendah hati, dengan penuh sikap yang hormat, dan hidup yang dipenuhi dengan ketaatan. Biarlah di setiap ibadah kita, doa atau perenungan firman yang kita lakukan setiap hari, ini menjadi momen di mana kita menyadari kemuliaan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara sudah memiliki rasa gentar dan hormat setiap kali datang ke hadirat Tuhan? Ataukah saudara mulai menganggap Tuhan terlalu biasa dan mudah saja untuk didekati? Mari kita memeriksa kembali sikap hati kita saat datang ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan agar di dalam setiap doa kita, ibadah, dan pembacaan firman yang kita lakukan, kita dapat menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan pribadi yang Maha Kudus.
Saudara ingatlah bahwa Allah itu dekat, tapi kehadirannya tidak boleh disepelekan. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru lagi. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa meskipun Engkau dekat, tapi di saat yang sama Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Kiranya hati kami semakin menyadari bahwa setiap kali kami datang kepada Engkau adalah Allah yang kudus, sehingga setiap kali kami datang kami tidak menyepelekan hubungan kami bersama Tuhan. Tetapi di dalam relasi kami terus menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang dekat, tapi sekaligus Allah yang Maha Kudus. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami, semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.